Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sodri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Sunarto selaku dosen manajemen sumber daya manusia serta teman-teman yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita ucapkan rasa syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan kita rahmat, hidayah hingga saat ini. Perkenalkan, nama saya Sultan Raihan, NPM 19144. Saya akan membacakan rangkuman materi manajemen sumber daya manusia tentang perencanaan SDM. Perencanaan SDM merupakan serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan upaya merencanakan dalam mengantisipasi masa depan. Agar setiap fungsi SDM diterapkan dengan baik dan tepat, maka perlu perencanaan terlebih dahulu. Ada 9 perencanaan. Yang pertama, perencanaan organisasi, perencanaan pengarahan, perencanaan pengendalian, perencanaan pengadaan, perencanaan pengembangan, perencanaan kompensasi, perencanaan pengintegrasian, perencanaan pemeliharaan, dan perencanaan kedisiplinan. Kepentingan perencanaan sumber daya manusia ada individu, organisasi, dan nasional. Untuk individu, perencanaan sumber daya manusia sangat penting bagi kepentingan individu, karena perencanaan dapat membantu meningkatkan keterampilan. Untuk organisasi, lembaga yang menggunakan perencanaan sumber daya manusia untuk meningkatkan efisiensi. Adapun untuk nasional ialah masalah sumber daya manusia di tingkat nasional terkait dengan jumlah, komposisi, kegeragaman, dan angkatan kerja yang ada pada suatu perusahaan. Tujuan perencanaan sumber daya manusia ada 4. Yang pertama, untuk menentukan kualitas dan kuantitas karyawan yang akan mengisi semua jabatan dalam perusahaan. Yang kedua, untuk menjamin tersedianya tenaga kerja masa lalu maupun masa depan, sehingga setiap pekerjaan ada yang mengerjakan. Yang ketiga, untuk menghindari kekurangan dan kelebihan karyawan. Adapun yang keempat, untuk menjadi dasar dalam melakukan penilaian karyawan untuk menentukan kualitas dan kuantitas karyawan yang mengisi semua jabatan dalam perusahaan. Adapun manfaat perencanaan sumber daya manusia, yang pertama, manajemen puncak memiliki sisi yang lebih baik terhadap aspek-aspek sumber daya manusia. Manajemen dapat memprediksi adanya ketidakseimbangan yang mempengaruhi biaya sumber daya manusia menjadi tidak terkontrol. Manajemen dapat menempatkan orang yang tepat di tempat yang tepat sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Dan koordinasi sumber daya manusia berjalan dengan lebih baik dengan perencanaan sumber daya manusia. Faktor yang mempengaruhi perencanaan sumber daya manusia ada 2, yaitu eksternal, luar, atau internal, dalam. Untuk eksternal, berbagai hal yang pertumbuhan dan perkembangan berada di luar kemampuan organisasi untuk mengendalikannya. Adapun internal, berbagai kendala yang terdapat dalam organisasi itu sendiri. Kendala perencanaan sumber daya manusia adalah standar kemampuan sumber daya manusia, kebijaksanaan perburuan pemerintah, manusia itu sendiri, dan situasi sumber daya manusia. Dan unsur-unsur perencanaan sumber daya manusia ada 4. Yang pertama, tujuan. Yang kedua, perencanaan organisasi. Yang ketiga, audit sumber daya manusia. Dan yang keempat ialah peramalan sumber daya manusia. Proses perencanaan sumber daya manusia, yang pertama, diawali dengan memperhatikan faktor strategi dan tujuan organisasi, analisis kebutuhan sumber daya manusia, dan sumber pengadaan, baik internal dan eksternal.
Setelah penilaian selesai dilakukan, maka dianalisis terhadap ketidakseimbangan antara penawaran dan permintaan sumber daya manusia itu sendiri. Strategi SDM adalah alat yang dipakai untuk membantu orang dalam mengantisipasi dan mengatur permintaan dan penawaran sumber daya manusia. Perencanaan sumber daya manusia memberikan pedoman masa depan guna menentukan di mana tenaga kerja dapat diperoleh, kapan tenaga kerja dibutuhkan, serta pelatihan dan pengembangan jenis apa yang harus dimiliki karyawan tersebut. Perencanaan sumber daya manusia juga memiliki hambatan. Yang pertama, tujuan tidak tepat. Kedua, sistem kompensasi yang tidak tepat. 3. Lingkungan eksternal yang kompleks. Keempat, kondisi persaingan yang semakin tajam. Kelima, tidak memahami orang yang semakin dinamis. Dan terakhir, terjadi konflik internal orang antara manajemen buruh. Mengatasi hambatan perencanaan sumber daya manusia, salah satu caranya adalah dengan memahami tujuan perencanaan dan proses penetapan tujuan bersama perusahaan. Dan kesimpulan dari rangkuman ini ialah perencanaan sumber daya manusia sangat dipengaruhi oleh banyak faktor, baik eksternal maupun internal, dan juga organisasi itu sendiri. Manfaat perencanaan sumber daya manusia memberikan banyak nilai positif bagi individu, organisasi, ataupun perusahaan. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.